Marilah sama-sama kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sahabat berjuang yang dirahmati Allah, yang kami hormati pula kepada guru kita Bapak Fuad, insya Allah sudah bersama kita memberikan materi pada sore hari ini tentang e-katalog, baik berbasis secara nasional maupun secara daerah. Nanti secara rinci, detail akan disampaikan, tentunya tidak akan dikupas secara penuh ya. Kalau misalkan nanti akan di sesi berikutnya, dipersilahkan bagi para peserta nanti menyimak, dan memang waktunya jika memang tidak cukup, nanti bisa menghubungi beliau, sangat welcome kepada semuanya. Baik melalui kita dari Kesekretariatan Genpro ataupun melalui beliau langsung, insya Allah akan diberikan kesempatan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mohon panitia bisa menyiapkannya, dipersilahkan. Ditunggu sebentar. Berikutnya langsung Mas Genpro, dipersilakan. Mohon ditunggu sebentar. Bertemu, berpadu, tumbuh bersama.
berjiwa tangguh, bersungguh-sungguh, berbagi rasa menyemai cinta. Tetap semangat, terus berkarya, tegar berjuang, Allah bersama kita. Maju, majulah bersama Genpro, majukan ekonomi bangsa. Bangkit berjuang bersama Genpro, Indonesia gemilang adil sejahtera. Maju, majulah bersama Genpro, majukan ekonomi bangsa. Bangkit berjuang bersama Genpro, Indonesia gemilang adil sejahtera. Indonesia gemilang adil sejahtera. Baik, sahabat berjuang yang dirahmati Allah, alhamdulillah beberapa rangkaian telah kita mulai. Insya Allah untuk memperefektif waktu juga waktunya. Nanti insya Allah sifatnya diskusi interaktif ya, kurang lebih waktu 30-45 menit disampaikan oleh guru kita Ustadz Fuad, insya Allah akan menyampaikannya. Waktu dan tempat langsung aja kami persilakan Pak Fuad. Beliau ini adalah sebagai pengurus pusat juga di Genpro, termasuk beliau juga aktif untuk ke beberapa kunjungan daerah-daerah wilayah kita, area. Sabtu kemarin sama Ahad itu ke daerah Bengkulu ya Pak Fuad ya. Insya Allah beliau juga sebagai salah satu owner dari Haula Toys. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan Pak Fuad. Untuk materi teman-teman panitia mohon dipersiapkan untuk presentasi. Share screen-nya. Silakan Pak Fuad. Ya, terima kasih Pak Sri. Ya, mohon maaf, saya baru nyampe dari Bengkulu ini, baru nyampe di rumah. Bentar ya. Siap. Ya, belum makan pula. Ya udahlah, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, sebentar. Baik, teman-teman sekalian, mohon maaf agak banyak bergerak. Pak Sri, materinya udah ya, udah terima Pak Sri? Insya Allah sudah kita siapkan. Baik. Bisa dari Sabang sampai Merauke ada kali Pak Sri ini ya Pak Sri ya? Ya alhamdulillah dari seluruh wilayah ini, di seluruh area hadir. Nah, saya mohon maaf apabila barangkali materi ini ada sebagian pengulangan bagi yang sudah mengadakan. Ada sekitar 11 wilayah yang sudah mengadakan workshop e-katalog lokal ini. Jadi izin ya teman-teman, tapi juga ada update-nya sedikit juga, ada update-nya. Mohon maaf kalau masih ada agak ngos-ngosan karena memang baru nyampe rumah ini dari Bengkulu. Saya di Bengkulu jadi ditahan Pak Sri 3 hari Pak Sri. Oh jadi 3 hari. Iya Pak Sri ditahan. Antum harus selesai semua nih, belum selesai nih. Gitu. Akhirnya saya 3 hari gitu ya, jadi Bang Toyib. Siap. Ya boleh dibantu share screen-nya biar cepat, jadi nanti biar diskusinya agak panjang. Boleh sebentar. Ya. Alhamdulillah peserta udah nyampe 100 nih ya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan untuk berkah buat kita semua. Amin. Bentar. Ini kalau ada tambahan screen ke Pak Janu ya? Atau ke Pak Sri? Ke Pak Janu boleh, Pak Janu. Oke, Saya Pak Janu ya. Oke, nanti kalau misalkan ada tambahan-tambahan ke Pak Janu ya. Baik. Lanjut, next. Ini hanya secara singkat aja, ini profil awal perusahaan kami ya. Jadi kita mulai dulu
bukan dari apa namanya, mulai dari awal, mulai dari nol ya begitulah. Ya, jadi dari tahun 97 kita bisnis di alat permainan edukatif ini, ya. Lanjut Pak Janu. Ya, ini kantor pusat kami. Ya, ini sekilas ini aja ya perkenalan kantor pusat kami, gudang kami, kemudian workshop kami atau pabrik lah. Ya, lanjut. Ya, ini profil anak-anak kami ya, saya dan istri karena kami kebetulan semuanya family planner. Ya. Dan sekarang yang sudah menghandle perusahaan kami adalah anak saya yang pertama, yaitu Haula Fauziana sebagai CEO. Ya, dan lain-lain. Perkenalan aja, lanjut. Nah, terus lagi sudah tayang di e-katalog. Ya, berpengalaman di APE seluruh daerah Indonesia, menjadi mitra pemerintah sejak tahun 2005 ya, 2005 sampai sekarang. Lanjut. Suara saya diterima baik ya Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Ya. Siap, alhamdulillah. Lanjut. Ada lanjut, ini open reseller silakan kalau karena dikelola oleh generasi kedua, dikelola oleh milenial, maka nah inilah medsos dan media-media dimaksimalkan. Baik, lanjut. Ya ini. Jadi teman-teman sekalian, nanti di sini saya berbicara tidak ada angka-angka ya. Jadi normatif istilahnya hanya pengetahuan aja ya. Mau sedikit praktek juga nggak apa-apa. Jadi cara bekerja sama dengan pemerintah secara aman dan nyaman ya. Ada 2 ala lagi tapi nggak perlu saya sampaikan di online karena nggak boleh. Lewat e-purchasing. Jadi teman-teman sekalian di daerah dari 2007 ya. Jadi PT kami sendiri itu bermitra dengan Kementerian Pendidikan, dalam hal ini plat merah itu dari tahun 2005 ya. Jadi kami ini merasakan model tender ya, jadi model pengadaan barang dan jasa adalah sistem tender. Kita sudah pernah ikutan. Kemudian baru next berikutnya adalah sistem LPSE, lelang secara elektronik, lelang pengadaan secara elektronik. Jadi masih polanya pola lama, cuma upload administrasinya hanya secara elektronik, gitu ya. Nah, di tahun saya sendiri tahun 2018 barulah muncul e-katalog, ya. Jadi setelah tadi LPSE, kemudian muncul e-katalog. Sebenarnya e-katalog ini muncul sudah dari tahun 2015, ya, teman-teman sekalian, dari tahun 2015 sudah muncul. Nah, optimalnya itu di tahun 2018-an sampai ke sini. Nah, optimal lagi itu mulai dari bulan April 2022. Ini optimal sekali. Jadi waktu kami itu ikut e-katalog, seleksinya itu seleksi administrasi aja itu sampai 1 tahun. Baru seleksi administrasi oleh pihak kementerian diseleksi kita. Kebenaran administrasinya dan segala macamnya, dan ditambah seleksi spesifikasi barangnya yang mau nanti ditayangin di e-katalog ya. Itu hampir 1 tahun, dan barangnya pun sudah ditentukan item-itemnya. Dan paling menyesakkan dada itu adalah di detik-detik terakhir, hanya hari terakhir, yaitu dalam penentuan harga, gitu ya, dalam penentuan harga. Jadi harga itu terserah. Tim teknis dari kementerian ini ada banyak, sekitar 15 orang, kami harus menghadapi, dan kami dari perusahaan itu cuma maksimal hanya 2 orang yang mewakili. Disitulah tawar-menawar harga. Contoh, air mineral misalkan isi 600 ml. Seenaknya aja mereka ditawar misalkan 1.000, mau nggak? 1.000 rupiah, mau nggak? Kalau nggak mau berarti
Nggak bisa Bapak, nggak bisa tayang di e-katalog. Nah, apakah kita mau jualan nggak untung? Kan nggak mungkin. Jadi mau nggak mau kita harus memilih. Ya dan tidak. Itu ya, ini pola yang kemarin. Pola sebelum April 2022. Ya. Itu ya polanya. Nanti kita lanjutkan. Lanjut, Pak Janu. Screen berikutnya. Nah, lanjut, biar keluar semua. Nah, apa yang dimaksud dengan e-purchasing? E-purchasing adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem e-katalog. Ya. Jadi kalau kita mengenal marketplace yang umum, barang-barang retail kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, dan segala macam. Nah, pemerintah ini juga punya namanya marketplace yang namanya e-katalog. Pak Janu, tolong nanti dipersiapkan untuk langsung online ke googling ya. Lanjut. Nah, ini dasar hukumnya salah satunya. Lanjut aja. Nah, ini regulasi terkait dengan e-katalog. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi semuanya sudah dilindungi oleh undang-undang. Tidak lagi seperti zaman dahulu, kalau kita ada tender dan segala macam, itu kita ketakutan dengan aparat penegak hukum atau APH. Nah, sekarang ini dengan adanya e-katalog, itu memang ada porsinya beliau, gitu, beliau-beliau, cuma ini sudah dilindungi undang-undang. Bisa dilihat sendiri ya, dibaca semua, jadi semuanya legal. Lanjut. Ini cuma petikan-petikan aja. Oh, sorry. Suaranya kecil ya. Maaf. Jadi ini cuma petikan-petikan aja. Lanjut Pak Janu. Nah, dari sisi kepala daerah atau pejabatnya bisa dilihat keamanan dan segala macamnya. Lanjut. Nah, ini dia. Keluarkan aja semua Pak Janu. Ya, sip. Sip. Mengapa e-katalog? Mulai 2023 ini tidak ada yang namanya sistem tender ya Bapak Ibu sekalian atau teman-teman. Tidak ada sistem tender. Lelang atau lelang bagi kementerian atau lembaga dan instansi yang terkait. Ya, dalam hal ini yang pengguna anggaran APBN maupun APBD. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah efisiensi menghemat sumber daya. Mungkin bagi teman-teman yang dulu pernah ikutan masih sistem lama, dari tender, kita menang tender, kemudian masa sanggah dan segala macam itu bisa sampai 3 bulan. Baru kita eksekusi barangnya. Ya. Kalau dengan adanya sistem e-katalog, cukup 1 hari teman-teman bisa langsung bekerja. Ya. Jadi tidak ada masa sanggah, tidak ada masa masalah, tidak ada semuanya. Kemudian transparan harga atau barang dan jasa dan spesifikasi teknis itu transparan semuanya. Kemudian lebih akuntabel. Ya. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi di depan, ya. Jadi tender sudah nggak ada, harganya kita bisa tayang. Nah, semenjak tahun April 2022 itu harga itu boleh tayang sendiri. Jadi sudah tidak ada lagi kita ditentukan oleh kementerian atau instansi. Jadi harga silakan naik sendiri. Kemudian spesifikasi di luar itu pun boleh. Kalau speknya nggak ada di kebutuhan di kementerian atau dinas itu nggak ada, teman-teman bisa mengajukan barang yang lain, nggak apa-apa, bebas sekarang. Ya selama itu ada
kebutuhan di Pemda itu silahkan aja diupload. Ya gitu ya, jadi bebas. Kemudian lebih akuntabel, lebih menjamin ketenangan dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian apa lagi nih? Dapat memilih produk sesuai kebutuhan itu tadi. Dapat memilih produk sesuai kebutuhan. Silahkan produknya bisa diupload sendiri. 9 April 2022 kemarin tuh produk bisa diupload sendiri. Kemudian spek bisa dikeluarkan sendiri. Ya. Kemudian kontrak kita dengan pemerintah waktu sebelum April 2022 itu, kalau kita tayang di e-katalog itu berkontrak selama 3 tahun. Nah, sekarang ada kemudahan, kalau kita sudah upload di e-katalog, itu kontraknya teman-teman seumur hidup. Ya, jadi seumur hidup. Selama teman-teman waktu pengadaan barang dan jasanya itu tidak menyalahi aturan. Dalam hal ini kalau e-katalog parameternya hanya 2. Yang pertama, ya, delivery time. Teman-teman jangan main-main dengan delivery time. Yang kedua, spesifikasi barang yang ada di e-katalog harus sesuai dengan barangnya. Nah, insya Allah kalau ini 2 ini dilalui, maka temuan-temuan itu insya Allah tidak ada. Oke. Kemudian mendukung kebijakan program dari pemerintah. Ini melindungi juga nih para kepala daerah, para ASN dari jeratan-jeratan hukum dengan adanya pengadaan barang dan jasa ini. Lanjut. Nah, ini istilah-istilah aja, istilah-istilah dalam e-katalog. Ya. Ada namanya PPK, pejabat pembuat komitmen, ada namanya KPA, pejabat kuasa pengguna anggaran dan segala macamnya. Lanjut, ini dasar-dasarnya aja. Baik. Nah, oke. Di e-katalog itu ada sekarang itu ada e-katalog nasional. Jadi e-katalog nasional itu adalah posisinya di nasional gitu ya, di pusat. Nah, yang kedua, ini menu termasuknya menu baru nih teman-teman sekalian, makanya saya sendiri semangat untuk jauhlah ke daerah-daerah karena teman-teman sekalian ini potensinya sangat besar sekali untuk di daerah. Ya, ada namanya e-katalog lokal. Jadi nanti kita langsung ke Google aja ya nanti ya. Jadi kita biar langsung praktek. Jadi yang kedua e-katalog sektoral. E-katalog sektoral ini posisinya adalah yang mengeluarkan pengadaan barang dan jasanya adalah kementerian. Ya, kementerian. Kalau yang nasional itu pemerintah pusat. Kemudian jadi kementerian tertentu misalkan pengadaan cold storage untuk penyimpanan daging, ikan, produk-produk perikanan itu adanya di Kementerian Kelautan. Jadi nanti ada tuh, nanti menunya ada. Yang ketiga, ada namanya e-katalog lokal. Nah, inilah yang saya sering jauhlah ke daerah itu karena ini ingin mengoptimalkan pelaksanaan dari e-katalog lokal. Jadi kita harus berandil di e-katalog lokal. Karena e-katalog lokal ini adalah semangatnya pemerintah, Pak Jokowi itu kemarin menyampaikan bahwa para pengusaha lokal itu harus bisa menyerap anggaran-anggaran APBD lokal. Jadi APBD lokal itu nanti pengadaan barang dan jasanya diprioritaskan untuk di etalase e-katalog lokal. Prioritas utama. Dan nanti mungkin ini baru gambaran ya, nanti kita share screen-nya biar lebih jelas. Lanjut. Lanjut Pak Janu. Nah, ini contoh, ini kita belum online ya. Ini contoh menu etalase e-katalog. Itu ada menu nasional, lokal, sektoral,
KUKM, inovasi dan TKDN. Teman-teman sekalian nggak usah lihat kemana-mana, ya. Dengan adanya Genpro ini di chapter-chapter itu ada, maka saya sendiri lebih senang optimalkan aja di lokal antum masing-masing. Ya, nanti kita bedah satu-satu. Ya. Kita bermain di lokal. Kalau saya sendiri itu posisinya barang saya sudah ada di e-katalog nasional, karena belum mungkin juga kalau dia ada etalase menu di e-katalog lokal, karena anggarannya kan anggaran nasional, bukan anggaran APBD, gitu ya, APBD tingkat 1 atau tingkat 2, ada di nasional. Lanjut Pak, nanti kita praktek aja. Nah ini ada yang menarik, jadi e-katalog ini di bawah naungan badan yang namanya LKPP ya teman-teman sekalian atau Bapak Ibu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Itu lembaga yang tadi di depan sudah disampaikan, lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden langsung. Ada namanya menunya dari LKPP itu, produknya ada namanya produk e-katalog, gitu ya. Nanti ada perbedaannya. Ada produk namanya toko daring bela pengadaan. Jadi kalau toko daring bela pengadaan ini untuk pengadaan barang dan jasa di bawah 200 juta ke bawah. Kalau 200 juta ke atas sampai berapa triliun pun itu nanti Pemda belanjanya di e-katalog lokal. Ya, teman-teman. Baik, lanjut Pak Janu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Ini contoh ya. Jadi karena kan sudah nggak ada tender nih. Itu yang dilingkarin itu. Angkanya berapa itu bisa langsung dari pihak dinas itu bisa langsung belanja. Ini contoh punya saya ya. Paketnya ada di sebelah kiri itu lihat, pengadaan alat permainan edukatif, kemudian satuan kerjanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, instansinya pemerintah daerah Kabupaten Kolaka. Ya, Kolaka Sulawesi Tenggara ya. Nama penyedianya PT Haula karena saya di PT Haula. Kemudian dikliknya kapan, dibelanjanya tanggal 7 Maret. Yang posisi yang belanja siapa? PPK, Pejabat Pembuat Komitmen. Itulah yang punya jari untuk belanjanya kemana. Nah, jenis pengadaannya purchasing, ya. Negosiasi, dengan negosiasi udah. Biasanya ada negosiasi juga. Nah, nilainya langsung klik di situ, Pak. Jadi nggak ada tender ya. Jadi kalau udah diklik begini, itu kita udah langsung bekerja. Sambil menunggu kontrak basah. Ada namanya kontrak basah. Nanti di situ tinggal download aja. Kontrak basah itu nanti ditandatangan oleh pihak penyedia barang dan pihak dinas. Itu ya Bapak Ibu ya, teman-teman. Lanjut Pak. Ini apa nilainya segitu bisa dilihat. Kalau mau di zoom juga nggak apa-apa, dibesarin. Ya. Lanjut Pak Janu. Ini totalnya ya bisa dilihat. Ini contoh-contoh cara pesannya ya. Lanjut. Oke. Ini yang biasa saya dampingin ini ya, biasa saya dampingin untuk e-katalog. Sampai tayang e-katalog. Lanjut aja Nu. Nah, ini dia sampai tayang e-katalog tuh. Itu di Kabupaten Pekalongan tadi ya. Lanjut. Baik. Kita coba Pak Janu sebelum masuk ke toko daring, kita online dulu ke googling coba. Nama webnya apa, Pak? Ya. Nama webnya. E-katalog LKPP. E-katalog LKPP. E-katalog LKPP gitu aja. Mohon ditunggu, Pak ya. Ya. Siap. Sambil saya kasih ini. Nama websitenya ya? Ya, e-katalog LKPP.
Ini Pak Fuad sudah saya buka. Sudah? Oke, sudah ya. Sudah. Bentar, ini tak nanti tolong ini nanti ditampilkan Pak Janu, saya WA. Nanti ya, nanti aja kalau saya bilang tampilkan, tolong tampilkan ya, itu dari WA. Sebentar. Siap Pak Fuad. Ya. Ya, oke, mana tadi share screen-nya Pak Janu? Jadi bisa langsung teman-teman bisa langsung lihat ya. Katalognya mana? LKPP. Nah, ini teman-teman sekalian, inilah etalase e-katalognya. Ya. Ada, coba buka nasional Pak Janu. Mudah-mudahan bisa cepat. Kalau teman-teman sekalian mau buka di tempat masing-masing juga nggak apa-apa. Kalau memang ada tersedia laptop, bisa langsung praktek ya. Nah ini contoh. Nah ini etalase menunya dilihat. Ini nasional ya. Nah, lihat ke bawah terus. Nah saya ada di poin nomor 10 peralatan pendidikan. Ini punya saya ada tayang di situ. Misalnya tayang itu jualan di situ ya. Boleh kalau mau dilihat diklik nggak apa-apa. Ke bawah ke bawahin. Ke bawahin ininya, ke bawahin apa namanya? Yang kategori. Nah, ini kita lihat nama penyedianya, nama penyedia bisa diklik, penyedia. Pilih Haula, PT Haula. Nah, diklik. Nah, ini punya saya nih, contoh punya saya. Jadi saya udah di sini. Ya. Ini udah langsung. Coba diklik, ditampilkan Pak Janu. Ya. Nah, ini contoh ya Pak ya. Ini tadinya dari kementerian itu hanya 32 item yang kita lolos waktu 2018. Ya. Tapi karena ada peraturan baru di April 2022, saya tayangin sendiri, saya tambahin sendiri. Jadi sekarang itu udah nyampe 100 item lebih. Ya. Jadi itu diperbolehkan. Oke. Ini contoh di nasional ya. Kita nggak usah bicara nasional karena ini terlalu lebar. Jadi kita bicara di lokal aja ya teman-teman ya. Oke Pak Janu, back. Kita di lokal nanti. Klik di lokal. Back aja ke beranda nggak apa-apa Pak Janu. Lagi proses Pak, mohon maaf internetnya agak lemot. Oke, nggak apa-apa. Oke. Kita sambil lihat ya. Ya. Klik mana aja, kita ke klik yang lokal Pak Janu. Ini sudah saya klik yang lokal Pak, muncul Ya, nama daerahnya. Oke. Udah ya, lokal ya. Ini lokal tuh dari Sabang sampai Merauke ada semua. Tinggal kita lihat. Ada yang mau dijadiin daerahnya, mau uji coba. Kemarin saya dari Bengkulu. Boleh Mas. Daerah mana? Cimahi. Cimahi. Tinggi. Apa? Sumatera Barat. Bukit Tinggi. Sumedang. Sumbar. Dulu. Tadi siapa dulu nih yang Cimahi ini? dulu, Cimahi. Nah, Pak Janu cari pencarian. Pojok kanan atas Pak Janu. Pojok kanan atas. Nah, pencarian. Tadi mana? Sumbar. Bukit Tinggi. Oke, Bukit Tinggi. Oh, Cimahi dulu, boleh Cimahi. Kita lihat pemerintah daerah Kota Cimahi, klik. Buka. Menu etalasenya apa aja. Nah, itu dia. Ya, itu ada berapa etalase menu? Coba ke bawah terus Pak Janu. Hanya 19 etalase menu. Mau dilihat yang mana Ibu tadi? Bukit Tinggi. Apa ini Cimahi? Siapa Cimahi?
Yudi Mas, Pak Yudi. Yudi. Enggak, Cimahi tadi, Cimahi dulu. Pak Saya Yudi, di Pak Yudi. konveksi apa ya Mas ya? Apa? Mau apa? Konveksi. Konveksi basis jasa pakaian seragam sekolah ya. Ya, betul. Oke, kita klik di 17 Pak Janu. Isi kabupatennya Pak Janu, kabupaten kotanya diisi. Kabupaten kotanya yang sebelah kiri Pak Janu. Terus ke bawah. Nah, kabupaten kotanya diisi. Cimahi kan tadi. Oke. Ya. Kota Cimahi tampilkan ke bawah. Nah, udah tampilkan Pak Janu. Nah, ini tampil Baru satu ya? tuh. Baru satu Pak Fuad. Baru satu. Silakan teman-teman dampingi dia. Ya. Klik sekarang itu perusahaannya ada di mana? Coba klik yang di gambarnya Pak Janu. Yang di fotonya. Posisi perusahaan ini ada di mana? Apakah Cimahi apa bukan? Ya. Bisa langsung praktek Bapak Ibu sekalian, teman-teman, nggak apa-apa, silakan. Sambil praktek. Mas, Ya. saya Yudi Mas, sama alumni SRT Tekstil juga. Oke, siap. Nah, sekarang dilihat CP Rumah Sabah ini Nusantara ada di mana? Klik. Posisinya ada di mana? Lihat. Jalan Cimahi. nah ini Kota Cimahi. Oke. Ya. Jadi APBD Kota Cimahi kalau ada pengadaan dan seragam dan segala macam diprioritaskan ngambilnya di etalase itu. Bahkan cenderung ke wajib. Siap. Nah, inilah peluang. Baik, oke. Mas Udin, Siap. saya biasanya manggil Mas Udin ya, maaf ya. Enggak boleh Pak Fuad sekarang. Oh, Pak Fuad, oke. Iya. Pak Fuad. Siap. Saya itu memang sudah diminta sih karena saya juga aktif di UMKM Cimahi dan memang sudah diminta buat e-katalog tuh di Pemkot seperti itu. Langsung aja berarti gitu ya. Oh iya dong. Itu wajib apalagi udah diminta. Tinggal eksekusi Kalau aja. cuma pakai NIB aja harus muka ini atau yang lain? Oh itu web workshop khusus, janganlah kalau bisa jangan NIB. Ini kan nanti nilainya bukan nggak kecil ini ya. Berarti minimal CV ya? Jangan. PT nanti akan ada workshopnya. PT perseorangan juga bisa. Oh, siap. PT perseorangan cuma bikin 50.000. Nanti kalau mau coba nanti di sini praktek nggak apa-apa. Ya, siap. Ya, oke. Siap. Makasih Mas. Lanjut ke Ya. back. Cukup ya, satu aja, cukup. Yang lainnya. Tadi ibu-ibu kasihan Bukit Tinggi coba, Ya, Bukit Bukit Tinggi Tinggi. Pak Janu. Langkah-langkahnya belum ini ya. Hah? Dari mana tadi Pak? Bukit Tinggi? Bukit Tinggi kita ambil Sumatera Barat dulu Pak. Ya, nah kita lihat langsung ketik aja di pencarian Bukit Tinggi. Oh gitu. Langsung kan itu Cimahi, klik Bukit Tinggi. Oh gitu. Ketik Bukit Tinggi, nanti keluar. Oke. Nah, lihat aja. Tuh, ada Pemerintah Daerah Kota Bukit Tinggi. Klik. Tidak ada data ditampilkan Pak. Hah? Tidak ada data ditampilkan di sini. Ini udah tampil nih di layar Ini di kita nih. Ibu Bukit lihat di Tinggi, layar kita. silakan mau Ada. kategori yang mana? Ada 25 ada etalase itu. Ya, berapa 25 etalase coba lihat? Ada 25 etalase itu. Oh, ada 25. Ya. Ya, tinggal pilih etalasenya mana. Mau pilih yang mana? 25 etalase. Ya. Nah, itulah tinggal nanti. Ini saya sampaikan bahwa di daerah-daerah itu banyak etalase yang penyediaannya masih kosong. Yang Ya, belum ada sebanyak- etalasenya gimana nih? Kenapa? Yang belum ada etalasenya gimana? Yang belum. Ya. Itu next berikutnya Pak. Ini belum nyampe ke situ materi kita ya. Kalau yang belum ada di etalase ya. Oke, siap. Nah, ini etalase ini yang lumayan nih ya. Jadi kalau misalkan antum ada produk etalasenya apa namanya ada peluang ini silahkan antum semua ambil. Oke, lanjut ya. Paham ya? Kita lanjutkan dulu ya. Insya Allah paham ya teman-teman. Nanti banyak diskusi. Jadi ini etalase e-katalog ini dari Sabang sampai Merauke ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Jadi diklik aja, tinggal mau nyari kabupaten mana, kota mana, silahkan. Ya. Oke, lokal, pokoknya lokal. Oke.
Ini sudah Sampai jam Pak berapa Fat. jam Pak Sri? Sampai jam berapa Pak Sri? Pukul 5.30. Masya Allah. Setengah 6. Oke ya. Ya, Ini Silakan. katalog lokal ya Bapak Ibu sekalian. Kalau pingin lebih detailnya lagi, ya ngadain workshop aja. Karena ini 2023 udah wajib ini ya teman-teman sekalian. Sayang nih peluang ini nggak diambil. Nanti tolong yang dari Bengkulu barangkali nanti tolong testimoninya semacam apa. Nanti tolong sampaikan ya. Kalau ada Pak Arzain apa? Ya, tolong nanti disampaikan saya kasih waktu untuk menyampaikan testimoninya karena baru hangat-hangatnya. Ya, sekarang kita ke mana Pak Janu ke PPT. baik sebentar Pak. Nah, oke, PPT. Sekarang toko daring ya, teman-teman. Kembali ke tadi kan ada dua, e-katalog dan toko daring bela pengadaan. Lanjut Pak Janu, next. Nah, ini PPT ini udah lama ya, jadi udah lama. Jadi transaksinya nggak update, nanti kita bisa online juga. Online nggak apa-apa, nanti langsung online nggak apa-apa. Lanjut Pak Janu, next. Ya. Nah, ini dia. Nah, teman-teman sekalian, bagi tadi ya ada pertanyaan. Nah, etalasenya kok nggak ada? Bagi etalase yang nggak ada, itu kita nanti bisa tayang di mitra toko daring. Jadi mitra toko daring ini waktu Pak Jokowi mengatakan begini, wahai para UMKM, silahkan ikut andil dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, semenjak beliau menyampaikan itu, langsung beliau itu sebetulnya sudah mempersiapkan sistemnya dengan adanya mitra-mitra toko daring ini. Karena ini untuk UMKM. UMKM itu nggak perlu, misalnya kalau dia dikasih administrasi yang ribet, pasti mereka nggak akan mau. Makanya pemerintah itu gandeng mitra. Mitra inilah yang secara administrasi dokumennya itu lengkap. Maka para UMKM itu harus masuk sebagai anggota di mitra itu. Artinya mitra-mitra toko daring ini adalah semacam mall-mallnya. Mall-mallnya pemerintah juga. Ya. Nah, tinggal para UMKM pada buka kios di situ, di mall-mall itu. Ada mallnya, ada Grab, ada mall Gojek, ada mall Blibli, ada mall MBis Market. Bagi pemerintah, ya. E-order Jakarta. E-order Jakarta. Masing-masing daerah boleh. Ya, masing-masing daerah boleh bikin. Gitu. Harusnya masing-masing daerah bikin. Ada Surabaya namanya Pekan Surabaya. Ada NTB namanya NTB Mall, itu punya Pemda NTB, Kang Zul. Ada namanya Plaza Banten berarti punyanya Provinsi Banten. Kenapa ada Gojek? Kenapa ada Grab? Di situ kan ada GoFood, ya. Jadi ada pengadaan barang dan jasa di pemerintah itu kan suka kalau mau ada acara-acara perlu snack box. Nah, snack box-nya itu belanjanya di Gojek atau Grab atau Shopee. Ada juga di situ. Tapi ini sekarang sudah mulai bergeser kalau makan minum karena di etalase e-katalog itu sudah ada makan dan minum. Jadi Bapak Ibu yang punya usaha catering maupun apa itu langsung daftarnya di katalog aja. Ya, kalau di etalase e-katalog ada, nggak usah tayang di toko daring. Jadi mendingan langsung di e-katalog. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini mitra toko daring. Lanjut. Pak Janu. Nah, ini contoh menu di mitra toko daring. Saya pun jadi buka di situ. Selama perizinan saya KBLI-nya masuk di toko daring. Ya. Jadi sekarang yang tadinya cuma jualan alat peraga aja, TK PAUD sekarang udah palu gada. Apa lu perlu gua ada selama perizinan KBLI-nya masuk.
Oke, lanjut. Contoh lanjut aja terus aja nu. Terus ini kan udah semua ada lah gitu ya. Jadi ini barang-barang peralatan rumah tangga yang tidak ada di etalase e-katalog semuanya bisa di toko daring. Nah, contoh nih. Contoh nih saya nih. Ini kira-kira ini belanja bulanan nih teman-teman sekalian di salah satu dinas tadi yang tadi. Nah, ini aja ya. Ini pun belanjanya lewat e-katalog. Jadi Pemda itu skemanya pertama cara belanjanya Pemda. Mereka akan cari di e-katalog lokal dulu, barangnya ada nggak etalasenya. Kalau etalasenya di lokal ada, di Pemda lokal ada, maka mereka wajib belanja di e-katalog lokal. Ini skema belanja ya. Kalau di e-katalog lokal tidak ada barang tersebut, maka dari sisi Pemda itu harus cari dulu ke e-katalog nasional, kalau nggak e-katalog sektoral, itu yang lebih atas lagi. Kalau semuanya tidak ada semua etalasenya, yang terakhir adalah tadi toko daring tadi ini adalah penyediaan barang untuk palu gada, apa lu perlu gua ada. Ya, jadi teman-teman bisa jualan di tadi di bela pengadaan tadi di mitra toko daring. Nah ini contoh pengadaan pengki, ya kan bisa dilihat kan itu pengki, kabel roll, lampu neon, alat pel, kanebo itu semuanya cairan bla 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 bla. Nah, ini saya ambil nih. Ya. Kira-kira untungnya berapa ini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Ini saya tinggal belanja di pasar. Ini saya yang ikut. Ini kan HPS ya, harganya pemerintah itu. Harga satuannya 12.900 sekian. Kabel roll 90.000 sekian gitu ya. Nah itu. Nah contoh, lanjutkan Pak Janu slide-nya. Lanjut. Ini purchasing untuk BUMN nggak usah, lanjut. Nggak usah lanjut. Ini nggak usah sama kali. Lanjut. Nah ini nggak usah, nanti ini harus workshop tersendiri. Ini mitra, lanjut. Nah kalau selesai berarti kita lanjut ke sini aja Pak Janu. Lanjut ke yang tadi saya WA ditampilkan, sama persiapkan ke toko daring LKPP menu. Nah, ini contoh nih teman-teman sekalian. Jadi adanya e-katalog ya. Kalau dulu pengadaan barang dan jasa pemerintah itu di semester kedua atau pembangunan infrastruktur itu di semester kedua sehingga kita kejar-kejaran dengan waktu, sekarang bulan Januari pun sudah bisa langsung dibelanja. Ini punya temen nih, bukan punya saya. Punya saya ada sih, angkanya hampir sama. Memang nggak saya tampilkan ya, mohon maaf. Itu kita lihat. Ini dibelanja tanggal berapa? Bisa kita lihat. Tanggal 13 Januari. Oke? Ini katalog ya Bapak Ibu sekalian. Bisa dilihat nilainya angkanya berapa? Tafadhol. Antum lihat sendiri angka nilainya. Ya. Mau belanja 10 juta kah? 5 juta kah sampai 1 triliun apa berapa triliun pun boleh di e-katalog. Bebas. Ya. Selama etalase menunya ada dan memang itu ada kalau anggaran udah pasti insya Allah ada. Kalau sudah naik tayang di situ tuh. Oke ya, bisa dilihat ya angkanya insya Allah. Ini kecil sebetulnya angka segini nih. Ya, masih kecil. Nah, saya nggak mau lihat yang gede lagi ya, jangan. Coba yang lainnya Pak Janu yang tadi, ini pengadaan di Kementerian Perhubungan, yang WA saya satunya lagi. Bisa Mas Janu? Nah, ini contoh. Ini agak ini tolong dibesarkan. Ini apa nih? Ini yang saya lingkarin itu ada jasa kebersihan. Ini Kabupaten Kerawang ya, ini jasa kebersihan nih, cleaning service, tenaga outsourcing. Itu juga semuanya pengadaannya lewat e-katalog. Nilainya berapa bisa dilihat, tafadhol. Kapan dibelanja bisa dilihat. Ya. Itu untuk rumah sakit, RSUD. Ya. Bisa dilihat. Nah, itu udah jelas ya. Bismillah, nanti banyak diskusi aja. Pak Janu sekarang ke googling coba
toko daring LKPP Pak Janu. Mohon ditunggu Pak ya. Ya, siap. Kalau mau sambil nanya nggak apa-apa, kalau sambil nunggu ada yang ini. Ini banyak chatting untuk persyaratan dan cara menjadi penyedia e-katalog. Apakah dapat dijelaskan juga? Waktunya nggak cukup, ini workshopnya seharian. Ya. Panduan cara mendaftar nanti dibutuhkan apa saja di workshop juga itu seharian juga. Ya, jadi kalau hanya berapa jam nggak bisa, ya insya Allah. Barangkali nomornya Pak Fuad boleh di-share nggak? Apanya? Ada yang minta nomornya Pak Fuad boleh di-share nggak? Oh iya, nanti saya share. Di mana? Di chatting ya, saya share ya. Tapi kalau bisa saya jangan ditanya per orang, saya udah nggak mampu. Biasanya kita bikin grup. Izin nanya Pak. Ya, boleh. Adol. Dari Pak Rasul dulu, dari Medan. Oh ya, Pak Pak Rasul. Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fuad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Pak Fuad kan saya juga berkecimpung di situ juga gitu. Ya. Jadi ada pertanyaan saya ini Pak Fuad. Jadi kan e-katalog ini kan semacam jalan tol ini sekarang kan. Tidak ada lelang langsung. Masalahnya sekarang kan barang kita itu baru akan diklik atau diorder kalau kita sudah deal dengan PPK atau pejabat pengadaannya. Dan mereka pasti minta bagian, apakah namanya kickback, apakah namanya fee marketing atau bagi hasil. Padahal mereka kan punya kewajiban menegosiasi semaksimal mungkin dengan kita sebagai penyedia barang gitu. Faktanya di lapangan barang kita nggak bakal dibeli, nggak bakal diklik kalau kita tidak deal dulu sama mereka gitu. Ini yang sudah tanyakan ke Dewan Syariah. Ternyata katanya nggak boleh. Pak Fuad, gimana itu? Dan pertanyaan saja sudah dikirim ke DSP dan DSP bilang juga nggak boleh. Itu gimana itu? Atau ada caranya biar jangan pakai bagi-bagi hasil tadi gitu, atau fee marketing ataupun apapun bahasanya gitu. Terima kasih. Aduh, ini masih pertanyaan gini masih muncul ya teman-teman sekalian ya. Gitu. Ya. Apa Baik Japri saja nanti jawabannya Pak? Nggak apa-apa, biar ketemu semua. Karena ini kan ada mazhab yang berbeda. Jadi sekaligus saja. Tinggal mau ikut mazhab yang mana. Ya. Karena ini semuanya peluang. Cuma tadi yang pertanyaan Bapak tadi, Bapak siapa Rasul tadi dari Medan. Untuk hal masalah itu, saya dari 2005 kan dengan kementerian, insya Allah saya udah clear dengan fatwanya ya dari Dewan Syariah. Ya. Itu insya Allah diperbolehkan. Penjelasannya panjang. Ya. Jadi saya makanya kemarin di Bengkulu pun waktu semalam kita bicara dengan internal dan dihadirin oleh para masyayikh ya. Kita sampaikan gitu. Kita sampaikan. Memang ada ya masih banyak lah apalagi di daerah itu yang semacam itu udah pasti nggak boleh. Pasti nggak boleh. Tapi ada insya Allah kalau saya kan sudah ada ya, sudah ada fatwanya. Kalau saya sih dari fatwa ini udah dari saya dari 15 tahun yang lalu, Pak. Saya diperbolehkan itu. Ya. Kalau misalkan itu nggak diambil pun pasti orang lain yang ngambil, yang mau ngasih. Apa salahnya kalau kita misalkan cuma ya istilahnya itu kan keuntungan kita nggak marah harga. Apa salahnya sih kita bagi? Tapi ada fatwanya kok, insya Allah. Nanti penjelasannya kalau di sini kan nggak elok gitu ya. Penjelasannya nggak elok. Cuma tinggal ini kan ada peluang, ada kolam baru, namanya e-katalog. Bagi teman-teman sekalian yang sudah biasa bermain retail dan mempunyai istilahnya tidak perlu, ya silakan. Misalkan mau berkecimpung di kolam baru ini. Tapi kolam baru ini pun bahasanya jangan dibikin abu-abu gitu, karena yang di sini pun sudah jelas, dan di kami pun sudah ada asosiasinya juga yang semuanya insya Allah dari internal tapi hidden semua. Itu ada namanya Asosiasi Pengusaha Mitra Nusantara. Semua kader-kader kita yang sudah perusahaannya sudah tayang di e-katalog.
Itu teman-teman. Ya, jadi mohon maaf nih nggak bisa saya sampaikan secara online ya. Karena ini namanya? Betul. Gitu, sangat sangat apa ya? Bingung juga. Privasi. Sensitif sekali, ya. Iya, Sensitif sekali. Tapi alhamdulillah semalam nanti dari Bengkulu boleh Insya lah. Allah Bengkulu Palembang, boleh cerita sedikit. Pak, Nah, bertanya. dari Bengkulu siap. Palembang, Pak. Udah memahami. Ya. Palembang. Palembang. Iya, Palembang Sumsel. Bukannya Bertanya. kemarin sudah ada workshopnya, Bun? Oh, saya nggak ikut, Pak. Waduh, Saya baru tahu gabung ini, Pak. Bunda sayang sekali, Bunda. Iya. Saya di situ 2 hari, Bunda. Masya Allah. Saya Apa, nggak Bunda? tahu. Baru tahu semalam, Pak, dari adik-adik. Jadi saya bergabung. Saya udah 2 tahun ini di Sipla, Pak. Jadi di Sipla, alhamdulillah 2 tahun ini omsetnya udah 3,5 M. Nah, bagus, Baru, mantap. terus baru mau gabung e-katalog, Pak. Baru semalam saya daftar. Nah, terus harus verifikasi kan ke LPSE Sumsel gitu. Betul. Tadi saya ke sana, ternyata pindah, jadi mungkin besok. Nah, misalnya saya udah diverifikasi, untuk harga itu gimana, Pak? Atau mereka yang menentukan? Oh, enggak. Atau dari mereka atau dari kita? Misalnya Dari kita, Bapak Bunda. tadi itu, nah yang Dari kita. lo ada itu tadi. Dari yang kita Oh. sekarang. Oh, dari kita semua. Ya, Misalnya alat kebersihan tadi itu semuanya dari kita. Ya, dari kita. Nanti kan ada di situ ada proses negosiasi, Bunda. Oh, oke. Kalau kita kemahalan nanti dinego sama mereka. gitu loh. Oh, oke. Ya, oke. itu kan Paham, kebetulan Pak. saya kasih contoh, saya yang dapat dari mereka gitu loh. Kalau Bunda Iya. nggak dapat, nggak apa-apa. Yang penting nanti dinegosiasi, pasti negosiasinya dia itu, Pak ini nggak sesuai dengan budget kami, kan udah sampaikan gitu Oke. paling nanti. Oh, gitu. Budget Berarti kami dari- sekian. Semuanya Itu, dari Bunda. kita ya, Pak ya? Ya, Bunda. Ya, Oke, betul. terima kasih, Pak. Sukses, Bunda. Lanjutkan. Tolong kasih tahu Amin. teman-temannya dari yang lain. Robi. Iya, siap, Siplah Pak. Siplah itu hanya sebagian kecil, itu punyanya Kementerian Pendidikan. Ya, siap, Pak. Ada tipnya, Bunda. Dari Robi tadi Pak Fuad, Pak Bengkulu, Pak Robi dari Bengkulu. Pak Robi, mana? Pak Robi. Ya, izin Pak Fuad. Ya. Mohon maaf kemarin memang nggak ikut untuk yang seminar katalognya. Waduh, Pak Robi ya, Masya Allah Pak Robi. Tapi ikut yang seminarnya. Wah, malah itu yang poinnya yang paling banyak yang di hari Ahadnya Pak Robi. Masya Allah Pak Robi. Saya nggak mau ngulangin dari awal loh. Siap. Sedikit Gimana? aja Pak. Saya bertanya yang bagian kami di perusahaan teknologi itu Pak. Kalau lihat di katalog lokal itu nggak ada jenisnya itu, tapi adanya di bagian inovasi. Itu sama aja atau gimana Pak? Antum jangan masuk ke inovasi ya. Jangan masuk ke situ. Ya, opung, jangan. Ya, jangan ya. Jangan masuk ke situ. Nah, antum masuk ke ini aja, ke bela pengadaannya aja. Jualan di situ, di bela pengadaannya aja ya. Ya, jangan masuk di e-katalog yang inovasi, jangan. Jangan ya. Pak Janu udah keluar belum? Udah bisa keluar belum? Baik, sudah bisa sebentar, Pak. Oke. Pak Robi bisa dibantu minta tolong kalau misalkan ini diminta tolong, nggak tahu, coba komunikasi dengan struktur, bisa masuk ke grup e-katalog Bengkulu nggak ya, karena itu udah kita langsung bikin grupnya, grup e-katalog lokal Bengkulu. Nah ini langsung online ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Ini toko daring namanya, kita lihat Kak, terus digeser ke atas, terus. Nah ini kanan terus, nah terus Pak sampai ke bawah. Kalau saya bilang stop, lanjut. Up. Nah, Bapak lihat, stop. Nah, ini antum lihat nih ya, Bapak sekalian, teman-teman. Ini toko daring bela pengadaan ini bisa dilihat nggak kira-kira? Yang tadi marketplace namanya MBIS Market, transaksinya sudah berapa nih? Angkanya nih. Berapa angkanya? 1 triliun. 1,4 triliun ya Bapak Ibu. Itu baru sampai tanggal berapa? Ya, itu setahun dia membubuhkan
transaksi, Pemda itu bertransaksi sampai 1,4 triliun. Ini masih kecil. Ya. Untuk provinsi mana itu? Untuk semua apa enggak? Untuk semua, oke, untuk semua. Nah, ini marketplace ini adalah itu resmi. Kalau dia ada transaksi 1,4 triliun, secara legal ada namanya platform fee, itu 2% dari transaksi ini. Kira-kira berapa 2% dari 1,4 triliun? Karena di mitra toko daring ini kan mereka tidak boleh sponsor atau apa namanya itu? Aduh. Sponsor. Ngadain sponsor ataupun nggak boleh. Ya. Iklan gitu. Iklan nggak boleh semuanya iklan. Makanya dia pure jualan. Pokoknya misalnya memfasilitasi antara penjual dan pembeli, tidak ada iklan-iklanan. Nah, itu makanya dari pemerintah itu legal. Mereka dikasih platform fee 2%, ya. Itu MBIS Market. Jadi yang banyak dipakai di Indonesia itu MBIS Market. Ya, jadi kita jadi penyedia di situ. Nah, ini kalau misalkan kita punya akses kepala daerah, sebetulnya kita bisa bikin sendiri. Kayak tadi kan ada mitra NTB kan, NTB itu kan kepala daerahnya kita ya. Nah, itu beliau cerdas itu. Beliau bikin sendiri. Jadi beliau tinggal bikin disposisi ke seluruh SKPD, ke seluruh dinas, ke seluruh kabupaten dan kota bahwa kebutuhan pengadaan barang dan jasanya di etalase lokal nggak ada, wajib belanja di NTB Mall. Jadi perputarannya uang di situ-situ aja. 2% itu fee resmi, ya. Itu dari kalau antum semua misalkan ada kesempatan itu tafadhol. Oke, lanjut ke bawah, terus digeser lagi, Ajanu. Geser semuanya layar, geser semua layar. Nah, ini mitra-mitra toko daringnya ini kan online langsung sekarang ada berapa? Terus geser, itu ada, oke. Plaza Banten berarti punya Banten, order punya DKI, pada bikin masing-masing, itu lebih bagus. Ya, ini ya, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian harus buka kios di mall-mall ini, gitu ya. Baik. Nah, itu. Jadi silakan. Kalau mau langsung, misalkan Pak Janu tolong masuk ke www.mbis Market. Baik, mohon ditunggu Pak. Mungkin sambil ada. Oke, baik, mohon ditunggu Pak ya. Di chat sudah ada yang tanya. Ya, langsung ke MBIS Marketnya ya, contoh MBIS Market. Ada yang mau nanya lagi? Ini ada yang nanya, Jawa Tengah sudah ada belum ya Pak Fuad? Wah, saya udah jauh lagi Jawa Tengah, udah dari kapan bulan tahun yang lalu nih. Pak, mohon izin untuk bertanya Pak. Ya. Dengan Listi nih Pak. Dari Listi Ya, silakan, Pak. Listi. Ya baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kami kan pemula nih Pak, bagaimana caranya untuk bisa mendaftar, apakah langsung lewat website atau memang datang langsung, misalkan daerah DKI itu apakah langsung ke balai kota gitu. Terima kasih Pak. Ibu di mana DKI? DKI Pak. Oh, kalau DKI ada Bu, Ibu langsung daftar di online Bu semuanya Bu. Nanti Ibu diverifikasi, langsung daftar di e-order cuma dengan KTP dan NIP aja. Gitu. Itu langsung ini Pak ya. Langsung, online Bu, online. Online Ibu. Langsung upload produk ya Pak. Nanti diverifikasi dulu Bu sama Jackpreneur. Oh, Jackpreneur. Ya, nanti diverifikasi dulu. Baik, Ya. terima kasih. Ini ada Sumbar juga besar. Ini saya sampaikan ke Sumbar kemarin ke BPJE-nya belum mengadakan, ya karena nggak tahu. Silakan dikomunikasikan aja sendiri dengan struktur, ya. Karena saya kalau mau datang minimal 20 orang. Saya kalau nggak mau kalau hanya sedikit. Tapi yang udah kayak kemarin aja di Bengkulu itu hampir 50 orang lebih. Ya, yang ikut hadir di katalog. Izin tanya Pak Fuad. Siap, dari saya Ginanjar dari Ponorogo Pak. Wait, siap. Ya,
kami ada produk yang sudah tayang di e-katalog, mungkin kurang lebih seminggu yang lalu sudah tayang. Itu cara kita bisa tahu kita dapat orderan atau kita cara bagaimana bisa dapat orderan dan notifikasinya seperti apa itu bagaimana ya Pak Fuad? Ini yang tadi pagi saya praktekkan di Bengkulu. Ini alhamdulillah nih Bengkulu ini lengkap nih. Jadi udah kita workshop, semi workshop ya, sampai naik tayang. Kemudian sebelum saya pulang, saya coba silaturahim ke dinas bagaimana menjemput rezeki itu. Jadi bukan tayang hanya sekedar tayang, Pak. Ini bukan kayak marketplace biasa, Pak ya. Iya, Pak. Murah-murahan. Jadi Bapak harus tetap bersilaturahim, mengenalkan bahwa produk saya ini, Pak. Tinggal Bapak ini kliennya siapa, dinas mana, Bapak datengin. Gitu ya. Kayak tadi pagi kan saya karena klien saya dinas pendidikan, saya datanglah ke dinas pendidikan ke kantor. Saya cuma minta tolong temenin saya di belakang ini ke Genpro setempat. Siapa? Nah, jadi cara silaturahimnya seperti apa? Ayo temenin saya. Satu orang aja, nggak boleh banyak-banyak. Akhirnya Pak Ketuanya lah datang. Oke, tak temenin Pak Fuad. Nah, disitulah giling langsung. Nah, kebetulan tuh lengkap tuh. Jadi secara sistem kita kemarin tuh beliau dapat. Secara nego-nego silaturahimnya juga beliau dapat. Tinggal itu di follow up berikutnya. Tapi beliau sudah janji. Gitu loh. Si pihak dinasnya sudah janji. Nah, yang follow up silahkan. Chapter setempat gitu loh kemarin itu. Tadi pagi ketemu jam 8:30 ya, 8:30 pagi dengan pihak dinas. Fotonya ada kalau mau lihat fotonya. Ya saya share fotonya deh Pak Janu biar lihat. Saya share fotonya. Siap. Ya. Itu kalau udah bisa naik tayang Pak Janu. Berarti kita harus bikin pemberitahuan resmi kepada dinas-dinas terkait ya Pak ya, karena kan produk kami masuknya ke sektoral, produk pertanian Pak. Oh sektoral. Ya Pak, sekarang Bapak dilihat aja di etalase lokal sudah mulai tayang kok Pak. Oh. Nah, Ponorogo dilihat aja. Kemarin di Bengkulu ada pertanian kok. Baik. Tapi kalau sudah terlanjur daftarnya di sektoral, bisa daftar di lokal lagi Pak? Kalau lokal ada ya Bapak coba daftar lagi aja, terkoneksi apa enggak. Oh gitu, baik. Coba ya Pak. Kalau sudah terdaftar di sektoral, Pak, mohon izin nanya lagi. Nah, itu kalau kami mencoba untuk melayangkan surat pemberitahuan ke setiap kepala dinas kabupaten setempat, ya Pak, misal Provinsi Jawa Timur gitu, seluruh dinas pertanian, kami layangkan surat pemberitahuan bahwasanya kami telah launching produk berikut di e-katalog, sebagaimana untuk mendukung program pemerintah, misal untuk menambah masukkan itu pertanian organik, terus bagaimana mendukung program pemerintah seperti itu bagaimana Pak? Ya itu sah-sah aja Pak. Misalnya itu kan ilmu matematikanya apa ya? Peluang dan apa ya? Ada nggak ingat waktu zaman SMA itu? Probabilitas Pak. Probabilitas. Nah tinggal antum coba probabilitasnya sampai mana gitu. Yang saya dapatkan ya ini pengalaman saya. Itu hanya sekian persen doang, Pak, kalau kita nggak silaturahim. Siap. Di bawah 5%. Ini pengalaman saya, tapi nggak tahu alam nanti Bapak. Jadi kesimpulannya e-katalognya harus tetap silaturahim, Pak. Makanya saya tuh semangat dengan antum semua yang ada di lokal, itu silaturahimnya gampang. Gitu loh. Mau ketemu dengan dinas itu gampang gitu loh. Ya tanpa nyari-nyari. Kalau di Jabodetabek itu berat. Nah ini contoh nih saya tadi pagi nih, saya seragamnya masih sama nih Bapak, teman-teman. Seragamnya masih sama yang saya pakai, karena saya baru nyampe dari Bengkulu kan. Nah langsung ketemu dengan beliau tuh. Deal, ngasih ini, insya Allah itu. Kalau kata Bengkulu itu, dengan target sekian untuk kontribusi, dengan batuk aja di dinas itu cukup katanya. Dengan kontribusi dengan nilai tertentu, ya. Batuk aja di situ itu udah cukup kata. Akhirnya beliau sendiri yang ngasih kesimpulan. Baik. Contoh di silaturahim Bapak, Ibu sekalian. Jadi kalau dengan ini ya harus silaturahim. MBIS marketnya udah? Servernya error Pak di MBIS market. Servernya error? Server error. Tumben MBIS market server error. Nggak tahu Pak, di Pak Fuad
Bisa buka nggak Pak? Sebentar. Di saya nggak bisa Pak. MBIS Market. Bisa kok Pak Janu. Oke baik. Pakai itu bisa. Saya reload ulang Pak. Saya pakai handphone. Oh ini Pak, sudah Pak. Oke, sudah. Ini contoh nih ya, MBIS Market ya, Bapak Ibu sekalian. Tinggal di atasnya cari. Nah, itu cari mau produk apa yang nggak ada. Ya, misalkan yang antum semua yang biasa di infrastruktur, sudah mulai pelan-pelan sekarang yang biasa bangun kelas, bangun ruangan, pelan-pelan sekarang harus jadi distributor semen, jadi distributor pasir, jadi distributor besi. Coba lihat Pak Janu, cari semen. Nanti yang penyedianya siapa? Tuh ada. Semua kategori boleh. Semen. Nah, itu dia ya. Jadi bisa jualan tuh. Status pajak PKP, ada yang non PKP, terserah. Tapi saran saya kalau ini memang yang belanja pemerintah daerah, disarankan perusahaannya PKP. Oke. Lanjut, coba lihat pasir Pak Janu, nggak usah semuanya biar cepat aja. Waktunya ini nanti. Pasir. Pasir, besi. Ada semua di situ, teman-teman. Pasirnya tuh pasir Bangun. Ya, nanti PT-nya bisa dilihat punya siapa. Besi Pak Janu, coba besinya. Besi. Ya. Itu dia besi. Oke ya, besi keluar, tuh besi ada, besi apa aja ada. Terus sampai tukangnya pun ada. Coba Pak Janu, jasa tukang. Oh, ada semua. Ada tukang bangunan, ada yang mandor, itu ada semua, teman-teman. Baik, ya. Itu mungkin ya, ini di bela pengadaan. Jadi kalau di eksportir lokal nggak ada, nasional nggak ada, sektoral nggak ada, baru belanjanya ke MBIS Market. Demikian mungkin ya, teman-teman sekalian. Pasti ini nggak akan puas, karena ini puasnya harusnya sih workshop tersendiri, karena kalau workshop. Oh ya, satu lagi, bagi teman-teman yang belum punya perusahaan, silahkan sekarang boleh bikin perusahaan perseorangan. Bentuknya PT, coba Pak Janu masuk ke ahu.co.id. Dengan Rp50.000, teman-teman sudah punya perusahaan yang bisa naik tayang di e-katalog. Nah, kemarin pun yang di Bengkulu sudah, alhamdulillah sebagian sudah bikin PT perseorangan. Bisa masuk Pak Janu? Oke. Nah, ini lihat nih, ahu.co.id. Mau pakai jasa bikin PT perseorangan juga boleh, ada tuh jasanya antara 500 sampai 1 juta, bahkan ada yang 250. Kalau antum mau pakai jasa itu, tapi ini sebenarnya bikin sendiri bisa. Terus ke bawahin Pak Janu, nyari yang PT perseorangan, jangan perseroan terbatas Pak Janu. Terus. Nah, itu dia yang ahu perseroan perorangan. Nah, itu diklik. Nah, antum bisa bikin PT perseorangan dalam hitungan jam atau menit juga bisa jadi. Contoh, ketik di daftar Pak Janu. Di daftar bawah. Nah, ini tolong nanti dipersiapkan tuh yang harus diisi, dipersiapkan. Nah, ini diisi semua nih, ya. Antum persiapkan cuma KTP dan NPWP pribadi. Kemudian email jangan lupa. Kemudian nanti NIB atau KBLI yang mau diambil apa aja. Nama perusahaannya dipersiapkan. Udah, jadi prosesnya nanti cepat. Ya, ini tinggal di sini ada step-step berikutnya nanti. Dan itu mudah.
Kalau teman-teman sekalian melibatkan milenial itu cepat. Insya Allah cepat. Tep gitu. Ya. Itu mungkin info sementara. Tentunya pasti ini tidak apa namanya masih banyak yang perlu disampaikan, cuma karena waktu nggak cukup. Betul? Pak Sri? Siap. Baik, Pak Fuad. Alhamdulillah. Sahabat pejuang yang dirahmati Allah. Benar-benar memang inspirasi termasuk cukup informasi-informasi yang update terbaru ya terkait dengan e-katalog ini. Bisa sinkronisasi, bisa kolaborasi, bisa efisiensi pula untuk pengurusannya ya. Kalau terkait grup-grup, insya Allah dari masing-masing wilayah itu sudah dibuatkan ya, yang pernah dikunjungi oleh Pak Fuad. Pak Fuad insya Allah juga bisa standby, membuka lah bagi teman-teman yang ingin melakukan pelatihan-pelatihan, tapi minimal diusahakan memang 20 orang, tidak perorangan. Saya kira Pak Fuad juga banyak agenda dan banyak, beliau juga sebagai salah satu owner dari Haula Group ya. Insya Allah juga supporting penuh di struktur termasuk di teman-teman UMKM. Baik Bapak Ibu, satu lagi pertanyaan ya sambil kita menunggu, mohon bisa berkenan mengisi presensi ya. Insya Allah nanti akan kita buatkan satu grup WA itu. Genpro akan melaksanakan agenda-agenda webinar setiap bulannya. Itu insya Allah per bulan ada minimal 3 webinar yang akan kita support, kita kasihkan ke para member. Silakan mengisi presensi. Dan untuk berikutnya masih ada waktu 2 menit, kami persilakan satu penanya lagi ya dari wilayah. Yang dari Bontang silakan. Jadi Bang. Bontang. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Leon. Waktu di Samarinda juga sudah sempat ya dengan Pak Fuad sama siap. Mas siapa saya lupa Pak. Ya Mas menantunya. Ya Mas Sohe. Ya. Nah, cuman waktu itu memang belum lengkap Pak karena kita belum sampai ke bela pengadaan. Kita masih sampai ke masih di pendaftaran ini ya, masuk ke LKPP-nya di e-katalog. Nah, ini Pak, tadi itu kan kalau kita bela pengadaan itu harus bermitra dengan semacam tadi kayak MBIS gitu Pak ya? Ya, betul. Nah, ini tadi yang sempat ditayangkan itu kan ada beberapa jasa-jasa di MBIS gitu Pak ya? Nah, ya. Maksud saya, misalnya gini, dari Pemkot atau Pemda ada pengadaan, nah berarti kita pakai harganya yang ada di mitra tadi itu Pak, di MBIS itu kan tadi macam-macam tuh, ada semen, ada pasir. Nah itu kita bisa memilih Pak ya, artinya kita nanti mau ngambil supplier dari mereka gitu ya, atau seperti apa? Itu yang saya belum paham itu Pak, terkait dengan bela pengadaan. Misalnya mau pengadaan laptop misalnya Pak ya, laptop. Nah, apakah nanti kita begitu ngetik laptop gitu kan, ada nanti suppliernya macam-macam tadi Pak ya, yang di MBIS itu. Nah, nanti kita akan menggunakan harga mereka, jadi ibaratnya kita beli ke supplier, nanti dari supplier ini berapa, terus nanti kita tawarkan ke Pemda, selisihnya gitu Pak ya, atau seperti apa? Ini saya belum paham ini Pak. Terima kasih. Kalau Mas Leon sendiri sudah tayang di MBIS belum perusahaannya? Belum Pak, karena saya kemarin masih fokus ke e-katalog yang lokal. Alhamdulillah sudah tinggal tayang aja nih Pak. Ya, tinggal jadi prinsipnya gini. Yang penting kita tayang dulu, soal barangnya dari mana terserah. Ya. Antum mau ngambil dari toko bangunan terdekat juga nggak apa-apa. Yang penting harganya itu antum tayangin aja dulu, ya. Tayangin dengan misalkan kita tambahin PPN PPH, kemudian tambahin ongkos kirim, tambahin margin. Nah, komponennya itu dimasukin aja. Soal harga itu sebenarnya beda-beda 10.000, 20.000 itu nggak masalah, tinggal silaturahimnya antum. Ya. Artinya yang tadi di MBIS itu bisa menjadi referensi harga kita aja gitu Pak ya? Bisa. Oke, saya juga kadang lirik ke samping lah. Ya, samping kiri kanan kita lirik. Jadi kita juga jangan jauh-jauh lah gitu loh. Oke. Ya gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Tapi ininya gimana Pak ya? Kita
seperti biasa gitu Pak ya, kalau misalnya mau jadi mitra MBIS, Ya, itu daftar seperti biasa gitu Pak ya. Saya lihat seperti di biasa paling aja, bawah. kayak marketplace biasa aja. Sahabat pejuang semua. Siap. Ya, makasih Pak. Ya, ini workshop dalam waktu dekat, insya Allah Pontianak ya, Kalimantan Barat. Pontianak dipersilakan, siap-siap. Ya, itu workshop yang terdekat sekitar tanggal 27 Baik, insya Allah Januari. cukup ya. Bapak Ibu sekalian, sahabat pejuang yang dirahmati Allah, waktu udah lewat dari 5.30, 27 Januari. Baik. Suara saya bisa didengar, Pak Janu? Jelas, Pak Sri, jelas. Lanjut. Monitor. Jadi Pak Sri, sebelum ditutup, ya barangkali masing-masing daerah kalau mau mengadakan workshop, halo, ya, halo Pak Sri. Lanjut Pak Fuad, sepertinya Pak Sri Ya. agak ini terganggu ininya. Oke. Jadi buat teman-teman sekalian di daerah, barangkali mau mengadakan workshop, ya silahkan Oke, ini aja. agenda kita yang dari Genpro, insya Allah di tanggal besok webinar, insya Allah akan ada webinar terkait dengan keuangan. Nanti di tanggal 24 sampai 26 ada BFS terkait workshop pelatihan keuangan. Ini ya, kemudian tanggal 27 setelah juga ada Dilanjut dulu Pak Fuad. Lanjut dulu ya. Pak Jadi Sri gini, tadi agak terlambat. Gitu. Ya, bagi teman-teman yang di daerah, kalau misalkan mau ngadakan workshop, silahkan. Yang penting dikoordinir aja. Ya, jangan sampai sayang, karena ini kan optimalisasi e-katalog lokal itu sangat dahsyat sekali. Ya, sangat dahsyat sekali. Ini baru hari ini belum saya sampaikan semua gitu loh. Baru kulit-kulitnya saja, ya, dagingnya belum. Ya silakan, tinggal diatur aja mau ngadainnya kapan, kira-kira saya bentrok atau enggak, itu aja. Kalau syukur-syukur jangan per chapter gitu loh, per FVP. Itu jadi lebih enak sebenarnya kalau per FVP. Gitu ya. Jadi sekaligus seluruh chapter gabung kumpul di situ semua. Ya, itu lebih dahsyat. Ya. Itu mungkin yang dalam waktu dekat adalah Pontianak ya, Kalimantan Barat, insya Allah sudah mendaftar. Baik, sahabat pejuang yang dirahmati Allah semuanya, terima kasih kepada Pak Fuad, guru kita yang telah memberikan materi ya terkait dengan e-katalog ini. Semoga memberi manfaat pada kita semuanya. Bagi daerah ataupun beberapa wilayah, dipersilakan ya jika memang mengumpulkan teman-teman, kemudian menghubungi beliau, dipersilahkan waktunya, bisa langsung ataupun melalui Genpro ke sekretariat di pusat juga dipersilahkan, fleksibel. Bagi teman-teman yang di Genpro ataupun teman-teman yang di daerah tertentu, silakan menghubungi Genpro wilayah juga dipersilahkan. Berikut nomornya Pak Fuad, silakan di note ataupun di rekam masing-masing. Kemudian tadi agenda Genpro juga sudah kita sampaikan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti Sumbar pernah dikunjungin belum Pak Fuad? Sumbar belum Pak Sri, tapi saya sudah komunikasi ke sana kemari kok kelihatannya. Insya Allah Sumbar siap menunggu. Monggo silakan silakan dioptimalkan Sumbar. Saya punya kepala daerah. Lampung Tengah sudah belum? Nanti informasi sama BPJE-nya dan Genpro FVP wilayah. Kalau Lampung sudah Lampung. Makasih Pak Fuad. Siap. Sumbar dalam waktu direncanakan. Lampung tinggal eksekusi nih ya, banyak kerjaan nih Lampung, insya Allah. Ya. Baik, marilah kita sama-sama tutup dulu ya. Insya Allah ada agenda di bulan Februari, akan kita rilis di awal bulan nanti.
Salah satunya di tanggal 25-26 Februari akan ada agenda pengurus pusat ya, itu berkunjung ke wilayah. Nanti kita coba diskusikan terkait dengan e-katalog. Ada Ustadz Abu Sauki dan tim yang Abu Darwis ya, rencananya insya Allah di nanti daerah Sumut ya. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama tutup dengan bacaan alhamdulillah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih.